manusia modern seringkali memoles segala sesuatunya agar terlihat sempurna, tanpa cacat, dan seringkali menutupi sisi-sisi alamiah dirinya, sehingga seringkali ia kesulitan menjadi diri sendiri. Hai sobat, selamat datang kembali di channel saya. Semoga hari-harimu selalu dilimpahkan kebahagiaan dan keberkahan. Channel ini dibuat tentunya buat kamu dalam rangka meningkatkan taraf kehidupan yang lebih baik dan dalam upaya menumbuhkan kebijaksanaan hidup agar kita semua dapat melewati detik demi detik, menit demi menit hidup di alam semesta ini. Tapi sebelumnya jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu bisa menikmati update video dari aku setiap harinya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan filosofi yang datang dari Jepang, negeri Sakura, yang kita sebut wabi-sabi. Secara harfiah, wabi-sabi diambil dari kata wabi yang merujuk pada makna kesederhanaan, ketenangan, dan keindahan. Sabi yang merujuk pada makna benda yang tua yang cenderung kropos dan jauh dari kata sempurna. Sobat sekalian, kita saat ini hidup di zaman globalisasi yang bermesraan dengan keterbukaan. Sehingga manusia modern seringkali memoles segala sesuatunya agar terlihat sempurna, tanpa cacat, dan seringkali menutupi sisi-sisi alamiah dirinya, sehingga seringkali ia kesulitan menjadi diri sendiri dan berupaya habis-habisan menjadi orang lain, sehingga terjadilah krisis identitas. Karena itu, konsep wabi-sabi yang akan saya uraikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, kesederhanaan. Di zaman sosial media, kita disuguhkan aneka acara selebritas dengan gaya hidup yang glamor yang mungkin kita terbrainwash untuk hidup seperti mereka. Memiliki mobil mewah, gadget terbaru, outfit branded, dan lain sebagainya. Namun benarkah itu hidup yang ideal? Dalam filosofi wabi-sabi, kita diajarkan untuk hidup sederhana. Sederhana seringkali disalahpahami hidup miskin. Sederhana tidak ada hubungannya dengan kaya ataupun miskin. Sederhana adalah konsep berpikir bahwa seseorang menggunakan sesuatu barang berdasarkan fungsi dari barang tersebut. Contohnya, kita tak perlu terus-menerus update HP terbaru hanya biar terlihat high class. Padahal kita tak perlu amat dengan fitur-fitur pada HP tersebut. Kemudian, kita kerap berbelanja barang yang tidak perlu hanya karena ada penawaran diskon di marketplace. Kemudian kita sering memakai outfit yang sedang ngetren, padahal kita sendiri tidak nyaman memakainya. Wabi-sabi mengajarkan hidup sederhana dan bersahaja tanpa mengurangi estetika. Tradisional tidak identik dengan ketertinggalan zaman. Justru tradisional menyajikan kesan estetika tingkat tinggi. Maka itu, sekalipun Jepang terkenal dengan high-tech-nya, namun kita bisa menyaksikan masyarakat Jepang tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kesederhanaan. Ini terlihat pada desain arsitekturnya yang mengedepankan fungsionalitas. Karena itu, di tengah derasnya arus materialisme, nilai kesederhanaan perlu dibudayakan agar menjadi filter dari hal-hal yang memang tidak terlalu fundamental. Dalam pepatah dikatakan, simplicity is the ultimate sophistication. Artinya, kesederhanaan adalah kesempurnaan yang tertinggi. Karena pada hakikatnya, seseorang yang bijaksana akan menempuh jalan kesederhanaan dalam gaya hidupnya. Yang selanjutnya, keunikan. Dalam budaya Jepang,
sangat menghargai ketidaksempurnaan, karena pada hakikatnya segala sesuatunya memiliki keunikan tersendiri. Sebagai contoh, konsep kintsugi, di mana diajarkan bahwa bila kamu menemukan keramik yang pecah, kamu tidak perlu membuangnya, namun kamu cukup menambal bagian yang retak dengan emas atau perak, sehingga menambah nilai estetikanya. Bukan hanya bersikap pada suatu benda, bersikap terhadap seseorang pun kita harus berlaku demikian. Sejogjanya kita mentolerir kekurangan pada suatu individu dengan menjadikannya suatu kekhasan, bukan suatu aib yang memalukan. Contohnya, kita mungkin punya teman yang cerewet, yang selalu banyak bicara, nggak berhenti-henti. Mungkin kamu nampak tidak menyukainya, namun siapa sangka karena cerewetnya itu justru yang menjadikan sarana buat dia menempuh karir yang gemilang sebagai sales eksekutif. Contohnya, kita sejogjanya tidak melulu memandang kekurangan sebagai hal yang wajib dibuang jauh-jauh. Namun alangkah baiknya kekurangan itu kita anggap sebagai keunikan, sehingga kita tidak bentar-bentar membenci akan sesuatu yang menurut kita cacat atau jauh dari kata sempurna. Maka itu, jangan terburu-buru membenci sesuatu yang cacat. Karena dalam peribahasa disebutkan, every cloud has a silver lining. Setiap sesuatu yang buruk pasti ada nilai estetikanya. Selanjutnya, ketenangan. Dalam filosofi wabi-sabi kita diajarkan hidup tenang. Dengan ketenangan kita akan lebih mudah tentunya untuk fokus. Dengan ketenangan kita lebih cermat mengambil keputusan. Di era yang serba instan dan cepat, kita seringkali dihadapkan situasi yang menuntut kita untuk bergegas, sehingga kita sering sekali salah ambil keputusan. Kita sering terburu-buru dalam melakukan sesuatu yang akhirnya apa yang pepatah bilang, more haste, less speed. Semakin kita terburu-buru, maka suatu urusan bukan makin cepat terselesaikan, malah justru akan semakin lama terselesaikan. Kita sering terburu-buru mengerjakan suatu proyek tanpa ketenangan dan pikiran yang matang. Maka alih-alih proyek tersebut rampung, namun justru nggak kelar-kelar jadinya. Untuk memperoleh ketenangan, coba kamu latihan. Tarik nafas dalam-dalam, lalu hembuskan secara perlahan. Fokus pada tarikan dan hembusan nafasmu. Lakukan beberapa kali. Mudah-mudahan itu membantu kamu sedikit mengurangi kecemasanmu dalam melakukan sesuatu. Selanjutnya, keteraturan yang tidak sempurna. Dalam filosofi wabi-sabi, kita diajarkan untuk menghargai ketidaksempurnaan. Karena memang berharap segala sesuatu berjalan secara sempurna sangat amat melelahkan. Dalam bahasa kita, kurang-kurang dikit harap dimaklumin lah. Ini juga bisa menjadi sebuah kritik bagi sang perfeksionis yang berharap segala sesuatu berjalan secara sempurna tanpa cacat. Karena itu, seorang perfeksionis itu sangat amat rentan sekali mengidap stres ataupun depresi. Bagi seorang perfeksionis harus tahu nih, bahwa kesempurnaan hidup itu terletak pada ketidaksempurnaan itu sendiri. Dan selanjutnya, keberadaan yang sementara. Dalam filosofi wabi-sabi kita diajarkan bahwa segala sesuatunya ada masa expired. Yang baru bisa menjadi lapuk, yang muda bisa menjadi tua, yang ada akan menjadi binasa. Begitulah semesta bekerja. Jangan hanya kamu sudah punya yang baru, yang lama tak kamu hargai. Seseorang yang memahami filosofi ini tidak akan marah-marah bila kendaraannya lecet karena terserempet kendaraan lain. Seseorang yang memahami filosofi ini tidak akan mudah kecewa bila seseorang yang dulu dia kenal menjadi sesosok yang berbeda. Karena memang hidup syarat akan perubahan. Tak melulu kita berharap segala sesuatunya menjadi seperti sedia kala.
Yang mungkin di desa kita dulu ramai dengan suara anak-anak yang sedang bermain, namun ketika mereka sudah mulai beranjak dewasa dan mereka sibuk dengan dunianya masing-masing, maka itulah hidup yang sebagaimana pepatah katakan, the only constant in life is change. Yang konstan dalam hidup hanyalah perubahan. Ini menyatakan bahwa yang tidak berubah dalam hidup adalah perubahan itu sendiri. Jadi perubahan adalah keniscayaan, sehingga kita tidak mau, suka ataupun tidak suka, ya harus menerimanya. Yang terakhir, keindahan dalam ketidaksempurnaan. Sebagai ilustrasi, mungkin kamu menganggap tai lalat di wajahmu ya bisa mengurangi ketampanan atau kecantikan dirimu. Bahkan tidak sedikit orang yang melakukan operasi kecil untuk mengangkat tai lalat di wajahnya. Coba perspektif ini kita ubah. Bagaimana justru tai lalat yang ada di wajah kita itu menambah manisnya diri kita, membuat kita mudah dikenal teman lama kita, meningkatkan pesona kita. Maka itu seperti yang dikatakan pepatah, beauty is in the eye of the beholder. Kecantikan itu tergantung bagaimana mata memandang. Kecantikan itu sangatlah subjektif. Maka itu terkadang lukisan yang mahal nampak begitu abstrak. Namun di mata seniman, semakin abstrak sebuah lukisan, maka akan semakin mahal nilainya. Oke, cukup sekian inspirasi yang bisa saya bagikan buat sobat sekalian. Bila kamu suka dengan video saya, silakan tekan tombol like dan juga serta komen yang positif. Kemudian tekan subscribe bagi yang belum berlangganan. Karena saya mudah-mudahan akan terus upload video setiap hari buat kamu, menemani hari-hari kamu untuk kualitas hidup yang lebih baik. Bye.